Berbeda dengan Ragnar Oratmangoen, 3 pemain keturunan Eropa yang dinaturalisasi berikut justru mendapat nasib baik setelah memperkuat timnas Indonesia. Masa depan penyerang berusia 26 tahun di level klub tengah dipertanyakan menyusul berakhirnya masa pinjaman bersama Fortuna Sittard. Ragnar Oratmangoen yang harus kembali kepada mantan klubnya, FC Groningen, justru tidak mendapatkan sambutan baik. Dilaporkan oleh media Belanda, Voetbal Primeur, Ragnar Oratmangoen tak termasuk dalam rencana pelatih Art Langeler bersama Kevin van Veen. Art Langeler mengklaim bahwa keduanya sama-sama tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tim utama FC Groningen, yang bakal berlaga di Eredivisie pada musim depan, dan harus pergi di bursa transfer musim panas ini. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, kata Art Langeler. Sementara itu, Fortuna Sittard yang punya opsi buat mempermanenkan Ragnar Oratmangoen, ternyata enggan mengaktifkan klausul tersebut. Dengan kondisi ini, sang pemain pun harus segera mencari klub baru musim depan jika tidak ingin kehilangan menit bermain. Berbeda dengan Ragnar Oratmangoen yang berpotensi jadi pemain bebas transfer, 3 penggawa naturalisasi skuad Garuda berikut justru mendapat nasib baik setelah memperkuat timnas Indonesia. Jay Itzes. Nama pertama adalah Jay Itzes. Pemain berusia 24 tahun ini baru resmi menjadi WNI pada Desember 2023 dan memperkuat timnas Indonesia bulan Maret 2024. Setelah resmi menjadi WNI, penampilan Jay Itzes di kompetisi Eropa bersama Venezia FC terbilang sangat apik. Tercatat di musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 30 pertandingan dengan torehan 3 gol buat Venezia FC. Bahkan, Jay Itzes jadi salah satu faktor kunci keberhasilan Venezia FC mendapat tiket promosi ke Serie A musim depan. Sandy Walsh. Berikutnya ada Sandy Walsh, bek kelahiran Brussels tersebut resmi dinaturalisasi pada 2022 dan debut di timnas Indonesia pada Mei 2023. Setelah gabung timnas Indonesia, performa Sandy Walsh masih cukup stabil dan tetap jadi pilihan utama KV Mechelen di kasta teratas Liga Belgia. Musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 31 pertandingan dengan torehan 1 assist dan membawa KV Mechelen finish di peringkat 8 klasemen. Rafael Struijk. Terakhir adalah Rafael Struijk. Penyerang berusia 21 tahun ini dinaturalisasi pada Mei 2023 dan langsung jadi pilihan timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Tercatat, Rafael Struijk catatkan 1 caps di timnas Indonesia U20, kemudian 10 caps di level U23 serta 15 caps buat skuad senior. Sementara itu, statistik Rafael Struijk di level klub pun terbilang sangat apik, bahkan dirinya berhasil mendapat kontrak profesional dari ADO Den Haag dan menembus skuad utama musim ini. Rafael Struijk juga berhasil mendapat perpanjangan kontrak dari ADO Den Haag hingga tahun 2025 mendatang. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix, digadang-gadang masuk incaran PSSI untuk membela timnas Indonesia. Beroperasi di lini pertahanan, Kevin Dix terbilang pemain yang cukup tajam. Dari total 126 kali penampilan bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tercatat mengoleksi 11 gol dan 16 assist. 4 gol dan 2 assist diantaranya dicetak Kevin Dix pada musim 2023-2024. Bukan hanya produktif, pemain berusia 27 tahun tersebut tipe pemain yang versatile. Kevin Dix diketahui juga bisa diplot sebagai bek kanan maupun kiri. Sebelumnya, pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu yang disebut tengah didekati PSSI disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan. Selain Kevin Dix, Ula Romeni termasuk dalam daftar pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Dari 18 pertandingan, Ula Romeni yang merupakan seorang striker baru membukukan 1 gol. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ula Romeni, ucap Ronny Pangemanan. Ya, bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru ini dulu, Kevin Dix dan Ula Romeni. Karena saya sudah mencoba menanyakan 2 nama itu dan ternyata sedang diusahakan PSSI,
sambung pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Usai Kevin Dix dan Ula Romeni ramai diperbincangkan, PSSI turut angkat bicara menyikapi peluang keduanya dinaturalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, ujar Arya Sinulinga. Kehadiran tambahan pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan langkahnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan melaju ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 10 poin. Pada dua pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kekalahan. Dibekuk 0-2 oleh Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian, sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Rencananya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Sementara agenda drawing putaran ketiga dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup, yang masing-masing dihuni 6 tim. Kini Timnas Indonesia menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Sejumlah pemain keturunan alias diaspora dikabarkan tengah diupayakan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Para pemain itu diupayakan untuk bisa dilakukan proses naturalisasi menjadi WNI dan bisa bermain untuk Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menumbangkan Filipina, beberapa waktu lalu. Tantangan berat pun menanti skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim kuat di Asia akan berpotensi harus dihadapi Timnas Indonesia, semisal Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Irak, Iran hingga Qatar. Demi memperkuat tim dan menambah kedalaman skuad, PSSI pun berupaya menambah pemain diaspora di tubuh skuad Garuda. Kabar teranyar, sejumlah nama pemain diaspora dikait-kaitkan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Di antaranya adalah Kevin Dix dan Ula Romeni. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, dalam akun YouTube-nya, Bung Ropan. Roni Pangemanan mengatakan bahwa Kevin Dix dan Ula Romeni sudah masuk ke dalam radar PSSI. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ula Romeni. Ya bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi, kata Roni Pangemanan. Meski demikian, Roni Pangemanan belum tahu secara pasti 2 pemain tambahan tersebut. Hanya saja saat ini yang ia tahu cuma Kevin Dix dan Ula Romeni. Diakuinya, informasi itu ia dapatkan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kata Roni Pangemanan, PSSI saat ini sedang bekerja agar proses Kevin Dix dan Ula Romeni bisa berjalan dengan lancar. Sementara baru ini dulu, Kevin Dix dan Ula Romeni. Karena saya sudah mencoba menanyakan 2 nama itu dan ternyata sedang diusahakan PSSI. Pak Erick Thohir bilang ya kita berdoa bersama-sama supaya apa yang diusahakan ini bisa berjalan dengan positif ke depan, kata Roni Pangemanan.